Silakan duduk. Ya, shalom, Puji Tuhan ini sampai pada minggu yang ketiga untuk kita tapaki terus, kita jalani terus minggu demi minggu, sabat demi sabat, bulan demi bulan. Ya, percaya Yesaya 66 ayat 23 itu akan digenapi, di mana di sana berbicara tentang sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, maka seluruh umat manusia akan sujud menyembah kepada Dia. Amin. Dan sementara kita datang beribadah, kita datang berdoa kepada Tuhan, menyatakan persembahan syukur kita kepada Tuhan, menjadikan juga bukti bahwa kita semua memerlukan Tuhan, percaya kita punya iman akan lebih banyak lagi dari sabat demi sabat, bulan demi bulan, jiwa-jiwa yang diselamatkan. Katakan amin dan mari kita berikan tepuk tangan kita bagi Tuhan. Kehadiran kita dalam ibadah itu sangat-sangat diperhitungkan Tuhan. Sangat diperhitungkan Tuhan. Ya. Karena Tuhan memang menghendaki untuk kita datang beribadah, Dia menetapkan sabat demi sabatnya atau ibadah demi ibadahnya. Di mana kalau saja kita mau mendengar firman, itu bisa kita dengar melalui media, melalui radio, melalui televisi, melalui apapun juga bisa kita dengar. Tetapi beribadah adalah untuk menikmati hadirat Tuhan. Ya, saya digerakkan Tuhan untuk membaca ayat tersebut dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-5 ayat 13 dan 14. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan. Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Tapi untuk mendapatkan hadirat Tuhan, kita mesti hadir dalam ibadah. Ya. Bahkan suratan Paulus kepada Timotius meneguhkan bahwa latihan badani itu terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu mengandung apa? Janji. Mengandung janji. Untuk hidup kita hari ini, bahkan untuk hidup kita yang akan datang. Ibadah merupakan investasi rohani. Sepertinya tidak kelihatan kalau saudara sedang investasi di luar sana, nampak sekali saudara sedang menyerahkan sejumlah uang. Atau melepaskan sesuatu. Dan saudara menerima tanda terimanya. Tetapi ibadah saudara adalah merupakan investasi saudara. Yang bukan saja untuk hidup kita hari ini. Tapi untuk hidup masa depan kita. Untuk anak cucu kita. Dan bahkan sampai pada hidup yang kekal. Mari katakan amin. Berikan kembali tepuk tangan kita bagi Tuhan ya. Dan tadi itu 2 Tawarikh 5, 13, 14. Maka sekarang mari arahkan sebagaimana Tuhan berjanji kepada kita. Tuhan hendak menuntun kita, menggembalakan kita, membentuk kita. Supaya kita dapat memenuhi apa yang dituntut oleh Tuhan dalam kehidupan ini. Supaya kita dibebaskan dari 7 dosa bangsa pilihan. Yang sudah saya sampaikan pada minggu yang pertama. Yang antara lain adalah masih kedapatan hidup di mana kita hidup suka pada kekerasan, pada dusta, menyimpan kejahatan, tidak berlaku jujur, mementingkan atau untuk melakukan sesuatu untuk keuntungan pribadi, dan bahkan mendua hati. Kita hidup dalam rancangan manusia bukan rancangan Tuhan, kita lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Tuhan. Ya, saya harap 7 dosa ini benar-benar akan menjadi koreksi. Menjadi sebuah langkah maju kita.
untuk kita sungguh-sungguh akhirnya kedapatan 7 dosa yang ternyata masih ada pada kita. Itu dapat kita hindari, kita jauhkan dari diri kita. Melalui apa? Melalui 3 hal yang dituntut oleh Tuhan, yaitu hidup berlaku adil. Tayangkan kembali Mika 6 ayat yang ke-8. Ya, Tuhan sudah memberitahukan kepada kita apa yang baik. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Dengan 3 hal ini, Tuhan akan benar-benar menyempurnakan hidup kita. Amin. Supaya kita sungguh-sungguh terbebas dari 7 dosa yang di mata pandangan Tuhan masih didapati dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melanjutkan apa yang saya sampaikan kemarin. Ya, maka saya masih akan menjelaskan, menambahkan tentang apa itu yang disebut dengan hidup berlaku adil. Pada penyampaian yang pertama, minggu yang pertama saya menyampaikan berlaku adil itu artinya saudara dan saya telah menerima pengampunan dosa, maka saudara akan adil apabila saudara juga mengampuni dosa orang lain. Tuhan menerima saudara apa adanya. Saya dan saudara juga harus bisa menerima orang lain apa adanya. Kekurangannya, kelebihannya, apapun yang ada pada orang itu, sepanjang orang itu disebut sesama manusia, kita harus menerima dia apa adanya. Tuhan telah melupakan dosa-dosa kita yang kemarin. Maka supaya adil, saudara dan saya pun harus bisa melupakan kesalahan orang lain. Yang mengerti, katakan amin dan tepuk tangan saudara bagi Tuhan kita Yesus. Maka sekarang saya lanjutkan pemahaman kita. Karena saya percaya melalui 3 hal ini Tuhan bukan saja sekedar akan membersihkan kita dari 7 dosa itu. Tapi Tuhan sedang membawa kita kepada kesempurnaannya. Ya, sekarang kita buka kitab Yakobus pasal yang kedua. Untuk mendalami tentang berlaku adil. Subtema yang saya sampaikan pada khotbah pada minggu 3 ini adalah berlaku adil, bukti bahwa iman kita bekerja. Pasal 2 ayat 1 sampai dengan selesainya 13. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silahkan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana. Atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikan kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi, jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran.
Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia mengatakan jangan berzinah. Ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzinah tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Semua kita berkata, amin. Berbahagialah saudara yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, merenungkannya, tentu terlebih melakukannya. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, Tuhan menghendaki kehidupan kita adalah kehidupan yang berlaku adil. Yang artinya saya ingin mengatakan bahwa Tuhan telah menetapkan saudara, mengangkat saudara untuk menjadi representasi daripada Tuhan. Mewakili Tuhan melalui kehidupan kita. Yang ternyata bukan saja kita bisa mewakili Tuhan, menjadi representasi Tuhan untuk menyatakan kepada dunia bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang adil, yang suka mengampuni dosa, yang suka memaafkan, yang suka melupakan dosa orang lain, dosa manusia. Demikian juga tidak pernah lagi mengingat dosa yang lama. Tuhan mengangkat saudara dan saya menjadi representasinya, untuk bisa membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang menghidupkan, bukan Tuhan yang mematikan. Katakan amin dan berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan. Aku datang bukan untuk menghakimi, tetapi aku datang untuk memberikan kepadamu hidup. Amin. Nah, saudara yang kasih Tuhan. Dan ternyata dalam pembacaan ini, kita diteguhkan bahwa dengan hidup berlaku adil, itu membuktikan bahwa saudara dan saya memiliki iman yang benar, iman yang bekerja, iman yang hidup. Tanpa iman yang hidup kita memang tidak mampu, tidak mungkin untuk bisa berlaku adil. Karena keberadaan manusia dilahirkan itu langsung dalam kehidupan yang ada pada dirinya adalah subjektivitas. Pertama pasti adalah kepentingan pribadi. Itu daging manusia. Yang kedua, dia akan kompromi, dia akan bersetujuan, dia akan berkawan, dia akan menilai. Semua penilaian yang dilakukan pada urutan keduanya, itu pun penilaian yang sifatnya subjektif. Tuhan memanggil saudara dan saya, kemudian diampuni dosa kita, disucikannya kita seperti ketiga saudara kita ini. Tuhan sesungguhnya sedang mau mengerjakan pemulihan, mengembalikan keberadaan manusia untuk menjadi serupa dengan gambarnya. Ingat, Tuhan memanggil saudara bukan sekedar untuk dijadikannya kita umatnya. Tapi untuk dijadikannya kita, dikembalikannya kita untuk menjadi segambar kembali kepada maksud tujuan penciptaan manusia untuk segambar dengan Dia. Sehingga proses terus berlangsung. Dan proses yang pertama-tama dikerjakan adalah kedagingan kita, pengertian kita, rencana kita, kehendak kita, pemahaman kita, pikiran kita yang Tuhan mau supaya ditundukkan kepada kebenaran firman Allah. Yang mengerti katakan amin dan berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pada ujungnya adalah Tuhan sedang memproses, membentuk kita untuk saudara dan saya bisa kembali memiliki hati yang baru. Hatinya Tuhan Yesus. Kita rupa bisa beda, tampilan bisa beda. Latar belakang
hidup sosial kita, ekonomi kita boleh beda. Suku, bangsa, dan lain sebagainya, jabatan kita boleh beda. Tapi yang Tuhan mau supaya kita semua umat Tuhan yang sudah beroleh pengampunan dosa, kasih karunia anugerah Allah itu, kita akhirnya kedapatan benar bahwa saudara dan saya telah memiliki hati yang baru. Saya tunjukkan dalam Yeskil 36 ayat 25 sampai 27. Itu ringkasan yang saya ingin sampaikan dari pernyataan pertama saya ini. Apa sih tujuannya Tuhan? Mengampuni dosa kita, menyucikan kita. Apakah membuat kita kemudian sekedar dari miskin jadi kaya? Ya, apakah sekedar itu? Ternyata tujuan utamanya menuju kepada hati. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan apa? Harta kekayaan yang baru, jabatan yang baru, kedudukan yang baru. Betul? Tapi yang diberikan apa? Hati yang baru. Roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. 27 kita baca bersama, 1, 2, 3. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Tepuk tangan kita bagi Tuhan dalam segala rancangannya. Tanpa hati yang baru, tidak mungkin saudara dan saya akan mampu mencintai kesetiaan. Tidak mungkin saudara akan bisa hidup rendah hati. Tidak mungkin. Maka acaranya Tuhan itu sekarang ini, dalam ibadah kita, dalam panggilan Tuhan, seperti nyata 3 saudara kita ini dipanggil untuk kemudian diampuni dosanya, untuk diberikan meterai pengampunan dosa. Disebutkannya lah mereka sebagai anak-anakku, kalian semua adalah waris kerajaanku, dan aku akan memberikan kepadamu yaitu karunia-karunia Roh Kudus, yang tujuan utama, tujuan akhirnya adalah untuk membuat ketiga saudara kita ini akhirnya seperti kepada saudara dan saya pun, yaitu memiliki hati yang baru. Dengar baik-baik ini. Pemberitaan firman Tuhan di akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, bukan lagi masanya, sekalipun tetap berlaku yang namanya Tuhan akan memberkati umatnya dengan kekayaan, harta benda, kedudukan, dan sebagainya. Itu tetap berlaku atas kita. Tapi sebenarnya itu bukan lagi zamannya untuk dikobahkan. Karena saya terlalu percaya kalau saudara tunduk kepada Allah, hati baru, saya percaya saudara pasti diberkati Tuhan. Khotbah hari ini tidak harus bagaimana saya mengajarkan supaya engkau diberkati, supaya engkau menjadi kaya. Tapi khotbah hari zaman sekarang adalah bagaimana supaya saudara dapat memiliki hati yang baru. Saya berani memberikan jaminan. Kalau sudah tinggalkan segala sesuatu yang lama dan menyerahkan diri kita untuk dibentuk oleh Tuhan, yang tujuan utamanya, tujuan mulianya adalah memberikan kepada kita hati yang baru. Percayalah, apa yang tidak pernah muncul dalam hatimu, yang tidak pernah kau lihat dengan mata dan tidak pernah kau dengar dengan telingamu, ternyata Bapa di sorga sudah menyediakan. Dengan pengertian seperti apa? Seperti sekarang realita, kekristenan itu realita. Yaitu sekarang saya belum menerima apa-apa. Tapi saya punya sikap hati, saya telah menerima semuanya dari Tuhan. Amin. Ini ngomong sikap hati. Maka Markus 11 ayat 24 bekerja. Karena itu kalau kamu berdoa, percayalah. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah pitados kemawon, bahwa kamu telah menerimanya, maka apa? Hal itu akan diberikan kepadamu.
Bagaimana kita bisa mengerti ayat ini bekerja? Kalau saudara punya hati yang baru. Amin. Jadi khotbah akhir zaman bukan saya mau meniadakan atau saya ini oposan terhadap berkat Tuhan, tidak. Siapa sih yang tidak butuh berkat Tuhan? Tapi resepnya sudah harus berbeda. Harus mengutamakan hal yang utama. Harus kita miliki hal yang lebih kekal dulu. Itu harus kita pastikan bahwa yang kekal sudah kita terima. Maka yang tidak kekal pasti akan mengikuti. Jangan mengejar yang tidak kekal. Lalu meninggalkan atau akhirnya tidak memiliki yang kekal. Yang tidak kekal itu ya kedudukan, harta benda, rumah, mobil, deposito. Waduh, apa ya dibawa pulang? Kan tidak ada satupun yang bisa mampu membawa pulang. Jok lali ya, soalnya aku mati gawake ya depositoku ya. Tak cair dengan surga. Beres bos gitu ya. Mungkin istri juga mengatakan, beres yang selama ini apa sih aku tidak nutup kamu sayang. Gitu ya. Terus menggap-ngap, tenan ya. Iya, wis ta, tegakne. Dalam hati istri ya, gendang budal. Tidak akan ada orang mampu membawa kebanggaan dunia. Tidak akan ada orang yang mampu membawa sesuatu yang dibanggakan selama ini. Tidak ada. Tapi kalau saudara memiliki hati yang baru, itu yang akan menjadi suratan untuk engkau bawa di hadapan Allah yang hidup, Allah yang kekal. Ayo berikan kembali tepuk tangan bagi Tuhan. Maka kembali kepada apa yang dituntut Tuhan kepada kita. Hanya hati yang barulah, hati yang siap diperbaharuilah, yang akan mampu hidup berlaku adil. Dalam hal ini dalam bacaan kita tadi dengan jelas dikatakan ayat pertama dan kedua, saudara-saudaraku sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan, kamu nyatakan, kamu buktikan, ya dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu, dan berkata kepadanya silakan duduk di tempat yang baik ini, sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata berdirilah di sana, atau duduklah di lantai dekat tumpuan kakiku. Ayat 4 perhatikan, bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang mungkin pelayanan kita sudah ibadah kita sudah luar biasa. Sampai orang melihat kita ini jalan kita sudah tidak nyentuh tanah. Luar biasa. Gaya berjalannya seperti melayang-layang. Sok mundak, sok midun gitu ya. Luar biasa. Oh iya. Tapi ternyata kedapatan masih pandangmu. Dengan jelas tadi dikatakan di bagian akhir pembacaan, ada hukum mengatakan jangan berzinah, jangan membunuh. Kamu tidak berzinah tapi membunuh. Kesimpulannya, sami mawon. Ya, artinya apa? Artinya Tuhan mau kita sempurna. Dan Tuhan juga tahu bahwa sempurna itu tidak terjadi sekaligus. Tapi melalui apa yang disebut dengan proses. Proses akan terjadi, proses akan berjalan apabila saudara dan saya mau bersedia untuk diproses. Orang yang mau diproses itu adalah orang yang rendah hati. Aku sudah perlu bertahan pada gaya hidup. Dilecehkan sedikit oleh orang lain, uring-uringan. Gak ero. Dek gak ero, sapa aku. Aku dewe aku gak ero. Orang kalau mau diproses, buktinya apa? Orang rendah hati buktinya apa? Mau diproses. Mau dibentuk. Itu yang disebut Tuhan rendah hati di hadapan Allah. Orang sombong,
orang berengkele, orang tegar hati. Amin. Wow. Bahkan dikatakan dalam pembacaan itu tadi pada ayat yang ke-12, berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memberikan orang. Ya hakim iki sing iso bebasno aku. Gitu. Ya dah. Jangan. Enggak masalah hakim. Hakim maksudnya. Ente mau menghukum aku, ketok palu itu. Ente belum tahu siapa aku. Ketok seumur hidup. Aku besok masuk, lusa tetap di dalam. Tapi yang dimaksud ayat 12 tadi itu berkatalah, berlakulah seperti sedang berhadapan dengan hakim yang mau memerdekakan kita. Amin. Rendah hati. Saudara, sekali lagi Tuhan butuh mendapati saudara dan saya memiliki hatinya. Sehingga dimaksud serupa itu apa sih? Bukan kok gantengnya. Bukan kok hidungnya podo mancunge. Bukan gayanya, lalu rambutnya podo dawane terus brewok didik gitu. Bukan. Sing podo kuwi apa? Atine. Ya, yang mengerti tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Itu yang Tuhan kehendaki dalam apa yang Tuhan bicarakan kepada kita. Tuhan menghendaki supaya kita memiliki kehidupan yang menghidupkan. Dan ternyata itu sumbernya menghidupkan itu dari dalam hati. Bukankah dalam Injil Yohanes pasal ke-7 kita pernah membaca bahwa sesungguhnya kalau kamu percaya kepadaku, maka dari dalam hatimu akan memancar aliran-aliran air hidup dari hatimu. Kehidupan yang menghidupkan itu terpancar dan dapat terjamin kehidupan yang menghidupkan kalau kita memiliki hati yang baru. Jangan bertahan dan jangan merasa pintar, merasa ngerti, hebat. Mungkin saudara sudah sekolah teolog. Elek-elek ngene ya S3 ini loro. Tapi saya mau katakan, itu tidak bisa saya pakai untuk tiket saya menghadap Tuhan. Tidak bisa. Yang bisa saya perhadapkan di hadapan Tuhan, yang memungkinkan Tuhan lalu mengatakan, hai engkaulah anakku, kepadamu aku berkenan. Tuhan lihat apa? Bukan tampilanmu, jasmu, ke apa tadi. Nah, tapi dia melihat hatiku dan hatimu. Tepuk tangan yang meriah. Berikan untuk Tuhan. Maka kalau ini proses sedang berlangsung, saya percaya kita akan diberikan satu pembelajaran untuk kita mulai hidup berlaku adil. Ya, pertama-tama dalam konteks hari ini saya ingin katakan, saudara pasti akan berlaku adil terhadap dirimu. Wong Tuhan saja menerima aku kok saudara menolak dirimu sendiri. Ya. Sehingga akan datang kepada almari di mana saudara sedang menyimpan, yaitu baygon sayang. Tuhan saja menerima saya dan saudara apa adanya. Lu kok saudara menolak dirimu sendiri? Artinya saya katakan orang akan disebut berlaku adil adalah pertama ketika saudara memperlakukan adil terhadap hidupmu sendiri. Menerima engkau apa adanya. Aku anane ya kaya ngene iki ya. Perkara panjenengan ora nrimo aku ra apa-apa, sing penting aku nrimo awakku dhewe. Dadi aku kerasan nggon omahku dhewe. Amin. Ayo yang ngerti berikan tepuk tangan. Haleluya. Maka untuk itulah pengajaran pertama Tuhan Yesus di atas bukit ngajar tentang apa? Menerima dirimu apa adanya. Buka Matius pasal 5, baca dari ayat 1 sampai 12. Ya sekalipun saya tidak urai panjang tapi mengingatkan kepada saya, ini pengajaran utama Yesus Kristus. Yang dibagikan kepada orang banyak itu. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara mengajar mereka, katanya,
Berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan Allah. Diterima ke, serapopo. Yang penting aku diterima Tuhan. Aku miskin, baik miskin secara, seringkali ini dirohanikan. Wah, miskin secara rohani. Enggak ya, miskin benar nih. Miskin benar. Ya, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah. Yang terus membutuhkan Tuhan. Sekalipun dia memang miskin. Atau dia sebenarnya orang yang kecukupan. Tapi tetap bersikap miskin. Miskin dalam pengertian apa? Tetap butuh Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan. Ya, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Loh, coba. Mulai hari ini siapa yang kaya mau jadi miskin? Supaya engkau memiliki kerajaan surga. Terus lanjut, berbahagialah orang yang berduka cita. Ya terima apa adanya, ya amin. Ya itu orang adil pertama. Orang bagaimana saudara adil dengan sesama. Wong terhadap dirinya sendiri tidak adil. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Loh coba, yang menghibur bukan cak lontong loh. Yang menghibur siapa? Roh Kudus Tuhan sendiri. Lanjut, berbahagialah orang yang lemah lembut. Yang karena mereka yang memiliki bumi. Loh coba loh. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Itu kan berbicara tentang diri kita terus. Diri kita terus dulu. Diri kita terus. Berbahagialah orang yang lapar hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Luar biasa. Terus 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Hatinya yang suci. Karena mereka akan melihat Allah. 9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Terima nih enggak masalah, terima nih enggak masalah ya. Itu semua berbicara tentang diri kita. Berbahagialah kamu jika karena kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. 12. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Tepuk tangan yang panjang bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Ini yang sedang Tuhan kerjakan. Yang Tuhan mau lakukan untuk kita. Jadi kita memang bukan saja sekedar diperlengkapi pengetahuan, pemahaman, pengenalan, buku tentang teologi kita di rumah begitu banyak. Lalu kita sudah membaca Alkitab ini sudah berapa kali, ganti Alkitab berapa kali, dan lain sebagainya itu bagus. Firman Tuhan tadi bahkan diambil katakan kalau kamu mengasihi sesamamu, maka itu sesungguhnya kamu sedang berbuat baik. Tetapi kan gitu, diingatkan lagi. Artinya Tuhan itu mau sempurna. Saudara sudah melakukan 1-2, yang ketiga pun harus dilakukan. 1-2 dilakukan, 4-5 pun harus dilakukan. Amin. Itu semua akan terjadi, mampu untuk kita lakukan. Ketika saja saudara dan saya menyadari bahwa Tuhan yang memiliki hidup saya, Tuhan yang telah menebus dan memberi hidup saya, Tuhan yang akan mengerjakan itu. Kalau kita manut saja untuk diproses, saya mau berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tuhan akan menggenapinya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi jangan seperti saya sedang mengatakan sekarang saudara harus berubah. Tidak, tadi kembali pada pernyataan saya berkata, kalau saudara mau dibentuk, menyerahkan hidup kepada Tuhan, menyadari hidup ini adalah untuk Tuhan. Masih ingat 3 hal yang sampaikan dalam minggu pertama, bahwa hidup ini dari Tuhan, hidup ini milik Tuhan, hidup hanya bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Artinya kita mau dibentuk, kita mau diubahkan. Oh itu akan terjadi, proses itu akan berlanjut dan terus terjadi pada penyempurnaannya. Itu membuktikan bahwa saudara hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Artinya jangan saudara berpegang atau berada terus mempertahankan kebenaranmu sendiri. Ya. Yang sudah sekian lama beribadah, sekian lama melayani, ya sudah ini ngerti ini aku ya kaya ngene iki. Gelem ra gelem ya ngene iki. Ya Tuhan akan jawab, aku ra gelem. Ya, Tuhan itu mau menerima kita ketika kita sudah mau berubah saja.
beranjak dari tempat zona nyaman kita saja, kita tinggalkan zona nyaman, sesuatu yang membuat kita dipuji oleh manusia, oleh karena kita katakanlah paham benar tentang Tuhan dan sebagainya, tapi kemudian kita mau bergeser ketika Tuhan ngawi. Langkah kita saja ini sudah menyenangkan hati Tuhan, membuktikan hati kita adalah hati yang baru. Katakan amin, kembali tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Kristus Yesus Tuhan, ini hal yang penting. Berikutnya, yang supaya kita benar-benar akan memiliki akan terus berlanjut proses. Diberi kemampuan untuk tidak pandang muka. Untuk bisa menerima orang lain apa adanya. Berlaku adil kepada si kaya, kepada si miskin. Kepada yang baik, kepada yang buruk. Kepada yang benar, kepada yang jahat. Kita tetap dapat melayani mereka, berhadapan dengan mereka. Menerima mereka apa adanya seperti Yesus menerima orang yang paling jahat, paling berdosa. Saudara dan saya juga demikianlah. Hendaknya kita hidup untuk berlaku adil. Bersikap sebagaimana Tuhan bersikap. Amin. Itu akan dapat terjadi dan pasti terjadi. Maka jangan biasakan, jangan bangga dengan rutinitasmu. Jangan bangga dengan kebiasaanmu. Saudara, ada saat di mana kita ini tidak menyadari bahwa kita ini sebenarnya debu. Kita ini cuma ulat sebenarnya di tangan Tuhan. Tapi menjadi ganteng, ayu-ayu kayak gini. Waduh, luar biasa. Bisa ngomong hosana, bisa haleluya. Amin. Semua karena anugerah Tuhan. Berikan tepuk tangan, haleluya. Nah, untuk itu saya tutup dengan bagian ini maksud saya. Yaitu jangan kita merasa bangga kalau kita ini sudah berpengetahuan. Lamanya kita jadi orang Kristen, lamanya kita ini melayani, banyaknya gelarlah di dalam kehidupan kita dan seterusnya dan seterusnya. Itu jangan itu menjadi kebanggaan. Saya akan bawa saudara pada Matius pasal 5 ayat 17 sampai 20. Ini untuk menghilangkan, jangan sampai kita salah ya. Jangan menganggap bahwa kita kalau sudah hidup seperti orang Farisi itu berarti sudah hebat. Sak gaya melakuni, gaya ngomongnya, pakaiannya. Waduh, luar biasa ya. Tidak ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya. Melainkan untuk apa? Menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkannya segala perintah-perintah hukum Taurat, seperti contoh jangan membunuh, jangan mencuri, dan lain sebagainya itu tadi, ya, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Ayat 20 kita baca bersama nih, tuntutan Tuhan. 1, 2, 3. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Artinya apa? Selalu saya singkat, bukan kok hebatnya pengetahuan, bukan hebatnya pengertian, bukan. Tapi Tuhan akan meloloskan kita masuk pada hidup kekal ketika Tuhan mendapati hati kita, hati sama dengan Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Hati yang lemah lembut, tidak pandang muka, tidak pandang rupa, hati yang mengampuni, hati yang melupakan kesalahan, hati yang bisa menerima siapapun juga di hadapan saudara, di gereja, di tempat kerja, di keluarga, di mana-mana saja. Saya katakan di depan tadi, kita ini sudah terlanjur jadi diangkat Tuhan jadi representasinya Tuhan. Amin. Ya. Jadi jangan anggap bahwa kalau kita sudah berpengetahuan hebat luar biasa, kita akan lebih dahulu. Tidak. Bahkan dikatakan Tuhan tuntut kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar. Tidak dikatakan tidak lebih baik. Tidak. Tapi
lebih benar, tidak lebih benar daripada ahli Taurat, orang Farisi, maka kamu tidak akan masuk. Artinya apa? Masih sangat mungkin kita masuk. Sekali lagi, jangan kejar yang lain. Amin. Ya, maka ayat dalam minggu pertama itu saya akan baca ulang di hadapan saudara sekarang ini, yaitu 1 Timotius 6 ayat yang ke-11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semua itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ya, berikan tepuk tangan saudara bagi Tuhan. Amin. Saya dapatkan sesuatu pagi ini. Ayo katakan kanan kiri, ayo hati kita berubah, ayo kita berikan hati ini diubahkan Tuhan. Ayo pemusik.